Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh. Fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah Formula Hati Institute yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur terlebih dahulu kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya. Nashkurullah ala kulli hal. Kita syukur kepada Allah pada setiap keadaan. Baik keadaan yang kita sukai atau keadaan yang belum kita sukai. Kita bersyukur kepada Allah karena kewajiban seorang hamba bersyukur kepadanya dan berharap keberlimpahan itu sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Temanya saum. Ini adalah serial Tarhib Ramadan bersama Formula Hati Institute, dan juga sampaikan kepada banyak pihak, disiar-siarkan agar kebaikan ini mencapai dan sebanyak mungkin orang, dan kita juga insya Allah juga mendapati kebaikan itu sampai ke kita. Kita akan membahas serial Tarhib Ramadan dalam 3 tema, ya. Saum dari sudut pensyariatannya, yakni dari sejarah pensyariatannya maksudnya. Yang kedua, hukum-hukum puasa. Yang terakhir, makna dan hakikat puasa. Ini insya Allah sudah cukup sekali dari 3 sisi ini, dan tentu karena ini terbatas, jadi disampaikan yang pokok-pokok, selebihnya Bapak Ibu bisa membaca di referensi yang nanti saya akan berikan. Oke, saum dari sudut pensyariatannya, maknanya dari sudut sejarah turunnya kewajiban ini. Ini kan berawal dari surat Al-Baqarah 183, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum. Kutiba alaikumus syam, diwajibkan kepadamu saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat sebelummu diwajibkan pula saum. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi di surat ini telah dinyatakan betul tentang kewajiban umat sebelum Islam ini untuk puasa, atau umat sebelum Rasulullah SAW. Maka para ulama akhirnya meneliti dan mengkaji. Kita akan dapati beberapa hal yang sangat menarik. Bahwa dari penjelasan dari ayat tadi kita dapati bahwa saum disebutkan oleh sebagian ulama, saum Ramadan itu dimulai sejak Nabi Nuh. Jadi awal sekali. Tetapi Ibnu Jarir misalnya, disebutkan oleh Imam Qurtubi di tafsir Qurtubi, mengatakan bahwa bukan permulaan pada Nabi Nuh, tapi setiap umat, yang termasuk umatnya Nabi Adam, itu sudah diwajibkan puasa. Tetapi Ibnu Hajar tidak secara khusus mengatakan puasa Ramadan, tapi puasa. Ada kewajiban puasa pada setiap umat, bahkan sebelum Nabi Nuh, gitu ya. Nah, ini dari hal ini, jadi kita bisa dapati minimal menurut pernyataan Ibnu Jarir yang ditulis oleh Imam Qurtubi di tafsir Qurtubi, bahwa saum ini syariat lama bersama dengan turunnya tauhid atau kewajiban menyembah Allah.
Kalau benar yang dinilai Ibnu Jarir, maka ini luar biasa lamanya dan kokohnya ini syariat ini. Maka pantas Allah menyebutkan secara khusus kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Hal yang tidak dinyatakan di dalam syariat yang lain kayak sholat. Demikian juga kayak zakat itu tidak dinyatakan secara khusus. Ada kewajiban hal yang sama di umat sebelumnya. Meskipun masing-masing umat memang punya ibadah masing-masing kan ya. Tapi shaum Ramadan dinyatakan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Dari sini berkembanglah pandangan-pandangan para ulama. Apakah kewajiban umat sebelum Islam puasa itu puasanya seperti umat Islam atau beda? Karena kan di Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Diwajibkan kepadamu saum sebagaimana diwajibkan umat sebelummu. Nah, pertanyaannya, apakah kesamaan puasa umat Islam dengan puasanya umat sebelum Islam itu dalam hal kewajibannya sama-sama diwajibkan saum, atau ada sisi lain selain aslul wujub ya, selain asal kewajibannya yang mempengaruhi, yang juga akhirnya menjadi titik kesamaan. Nah, gunanya apa membahas kayak gini? Yang pertama, agar kita semakin paham ayat Al-Quran, karena Allah menegaskan kama kutiba alladziina min qablikum. Dan tidak mungkin ini dinyatakan tanpa makna. Makanya para ulama bersemangat untuk mencari penjelasan akan kama kutiba alladziina min qablikum. Tadi dinyatakan apakah kewajiban umat sebelum Islam itu sama dengan kewajiban umat Islam dalam hal sama-sama wajibnya, atau juga ada sisi lain dari sudut tata cara, waktu, dan bulan mereka berpuasa. Nah, disinilah kita mendapati banyak ulama berpendapat dengan dasarnya masing-masing. Ibnul Arabi ya, mengatakan bahwa kesamaan puasa umat sebelum Islam dengan puasanya Islam, puasa ala Islam ya, bukan alam Islam, itu terletak kepada aslul wujub, bahwa sama-sama diwajibkan. Meskipun beliau mengatakan tidak menutup kemungkinan ada sisi lain yang punya titik kesamaan. Tapi yang jelas, yang paling kokoh adalah kesamaannya di bidang aslul wujub, yakni sama-sama punya kewajiban saum. Umat Rasulullah punya kewajiban saum, umat sebelum Rasul punya kewajiban saum. Tetapi Al-Atha dan Ad-Dhahak punya pendapat lain. Bahwa ternyata saum sebelum Islam itu dari sudut waktu dan masa lamanya puasa itu berbeda. Al-Dhahak dan Al-Atha mengatakan saum sebelum Islam itu cuma 3 hari dalam setiap bulan. Dan ditambah hari Asyura. Nah, hal ini berlaku sampai awal Islam. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat, Nabi melakukan puasa ini sampai datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kayak gitu ya para sahabat itu dulu puasa sebelum adanya kewajiban Ramadan, itu puasanya begini. Nah, pendapat Al-Atha dan Ad-Dhahak ini
oleh sebagian ulama dijelaskan bahwa sebenarnya bukan umum begitu. Karena Asyura kan bukan sejak zaman Nabi Adam. Tetapi yang dari awal adalah yang sejak Nabi Adam itu 3 hari setiap bulan. Kemudian di zaman Nabi Musa ada kewajiban Asyura. Karena Asyura ini kan adalah hari di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tumbang karena tenggelam di laut. Itulah akhirnya menjadi sebab puasa Asyura. Beda lagi pendapat Asy-Sya'bi dan Qatadah. Nah, mereka berdua mengatakan Allah mewajibkan pada umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa puasa Ramadan. Loh, jadi kalau Asy-Sya'bi dan Qatadah mengatakan puasa Ramadan itu sudah wajib sejak Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Artinya gini, bukan secara bisa bahwa untuk umat Nabi Musa itu puasanya sudah puasa Ramadan. Bukan hanya Asyura. Ini menurut Asy-Sya'bi dan tapi mereka kemudian merubah menjadi 40 hari. Ya, alasannya banyak tuh dulu karena khawatir nanti kurang maka ditambahi 30. Mungkin datang generasi berikutnya ditambahi 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya sampai menjadi 40. Setelah 40 tambahin puasa 40 hari menjadi 50 hari. Sehingga puasanya Nasrani itu akhirnya 50 hari. Nah, itu terjadi dari Nabi Musa puasa Ramadan 30 hari, dan ditambahi sampai 40 hari, sampai menjadi 50 hari. Begitu puasanya 50 hari, padahal itu ada di musim panas, maka akhirnya mendapatkan keringanan dirubah di musim semi. Gitu, yakni Rabi' ya. Yang memang situasinya tidak terlalu panas. Ini dari sudut waktu puasa ya. Jadi pandangan ulama berbeda-beda tentang kesamaan puasa antara umat Islam dengan umat sebelumnya. Nah, sedangkan ketika masuk ke kaum muslimin, ya, ketika shaum diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kita dapati ada beberapa poin penting nih. Bahwa sampai Rasulullah kan melakukan puasa 3 hari setiap bulan dan hari Asyura itu sampai awal-awal masih di Madinah. Itu melakukan itu. Bahkan dikatakan nanti di bawah ada 17 bulan Nabi di Madinah itu masih puasa 3 hari setiap bulan dan hari Asyura. Sampailah kemudian tiba waktu turunnya kewajiban puasa, yakni itu 2 malam melewati Sya'ban. Ya, saya akhirnya menyebut tanggal 2 Sya'ban menjelang tanggal 3. Jadi 2 malam. Jadi sebenarnya malam 3. Yakni malam 3. Kalau di dalam hitungan ini ya sudah masuk tanggal 3, boleh dirubah jadi tanggal 3 karena turun di bulan Sya'ban sudah lewat 2 hari. Nah, berarti tanggal 3 ya. Atau tanggal 2 akhir. Tanggal 3 Sya'ban, mungkin bisa disebut tanggal 3 Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban puasa yang turun pada tanggal bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah ini turun dalam 2 tahap. Bisa diperhatikan di hadis Bukhari Muslim. Yang pertama itu kewajiban shaum Asyura berjalan 1 tahun. Jadi itu yang tadi dikatakan bahwa
kewajiban puasa bagi umat Islam itu sebelum datangnya kewajiban bulan Ramadan sudah ada kewajiban puasa Asyura. Itu berlaku 1 tahun. Dengan memperhatikan, dengan mengesampingkan pendapat bahwa Nabi sudah melakukan hal ini sejak di Mekah. Nah, ini mungkin pandangan-pandangan. Karena begitu di Madinah dan dengar orang Yahudi puasa, Nabi mengatakan, ana haqqu bi Musa minhu, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Itu membuktikan bahwa Nabi sudah puasa di muka puasa Asyura. Karena itu memang kewajiban umat sebelum Rasulullah. Kemudian yang kedua, kewajiban som Ramadan. Itu dijalankan Nabi 9 tahun. Kan tahun kedua kan baru turun puasa. Bisa dilihat di hadis Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Bahwa Nabi melaksanakan som Ramadan itu 9 tahun. Karena turun di tahun kedua Hijrah. Nah, saat turun kewajiban som Ramadan itu di bulan Sya'ban tahun kedua, itu turunnya juga bertahap-tahap. Yang pertama itu turun dalam bentuk pilihan. Boleh puasa, boleh fidyah. Antum perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan sebentar ya tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi di sini ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa khairul lah. Yang tidak kuat maka boleh fidyah, tapi kalau mau berbuat baik, baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu baik untukmu. In kuntum ta'lam. Jadi awalnya itu ayyam ma'dudan. Sampai kemudian turun faman syahida minkumus syahra falyasumhu di 185. Jadi awalnya itu dikasih pilihan antara puasa dan fidyah. Tetapi puasa lebih bagus. Yang nggak mampu, fidyah aja. Sampai akhirnya turun kewajiban puasa. Jadi sudah bukan memilih, tapi langsung wajib. Nah, bagi yang nggak mampu gimana? Nah, nanti ada bahasan. Nah, dalam kewajiban puasa ini, yang wajib puasa ini juga ada syariatnya bertahap. Awalnya dulu puasa itu dari fajar sampai maghrib. Dan makannya maghrib aja. Setelah maghrib nggak boleh makan lagi. Meskipun boleh tidur. Jadi makan maghrib, kemudian tidak makan lagi. Waktu itu bukannya hanya pas maghrib itu aja. Dan juga tidak boleh hubungan sama istrinya sepanjang Ramadan. Baik siang atau malam. Nah, sampailah akhirnya ada kisah seorang sahabi di waktu Ramadan itu dia ke ladang, ada kerjaan yang sangat melelahkan, dan kemudian sampai di rumah tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Tidak ada. Bayangin aja ya, zaman itu orang puasa nggak ada makanan itu hadir gitu. Hari ini apa ada hari ini? Nggak ada. Makanya kalau kita bicara ekonomi kaum muslimin sebenarnya zaman Rasul juga tidak lebih banyak daripada ekonominya Romawi Persia. Tapi kan menang aja. Jadi jangan terlalu disibukkan urusan keuangan mestinya ya.
Nah, ketika sampai ke tempat, ke rumah, istrinya bilang nggak ada, tapi sebentar, saya akan pergi ya. Lihat itu cari makanan untuk berbuka. Pas sampai di rumah, suaminya ini ketiduran sudah karena saking lelahnya nunggu makanan, tidur. Begitu tidur, ya udah nggak bisa makan lagi kan udah lewati waktunya kan, lewati waktunya makan tadi. Gitu. Jadi boleh makan sampai tidur, gitu kira-kira. Tidur, ya udah nggak boleh makan. Nah, sampailah kemudian puasa hari berikutnya kan berarti kan puasa tadi malam nggak makan, puasa lagi. Terkaparlah sahabat ini. Maka turunlah ayat itu. Sekaligus waktu bersamaan ada kasus yang mirip. Umar bin Khattab itu datang ke rumah dan tanpa istrinya sedang tidur. Kemudian Umar menginginkan istrinya mengatakan, aku tidur. Kata Umar bin Khattab, kamu belum tidur. Nah, jadi waktu itu kalau udah tidur, itu maknanya berarti sudah berhentikan waktu berbuka. Nggak bolehlah hubungan. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Terjadi juga hal itu di salah satu sahabat namanya Malik. Malik bin Ka'ab. Nah, terjadi juga akhirnya lapor ke Rasulullah. Setelah lapor ke Nabi, turunlah ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan minal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan bukan. Turun ayat yang setelahnya, yakni ayat 187. Halakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna fataba panjang. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Pokoknya makan minum sampai fajar boleh. Juga disilahkan di malam hari hubungan sama istrinya. Wa khilal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'i. Gitu kira-kira secara pensyariatannya puasa ya. Jadi agak unik, bertahap, terus keadaan sekitarnya benar-benar dapat perhatian. Apalagi umat sebelum Rasulullah, jadi ada puasa Asyura, ada puasa 3 bulan berturut-turut, maka begitu kewajiban Ramadan ini turun, maka Asyura menjadi sunnah. Demikian juga 3 hari dalam sehari menjadi sunnah akhirnya. Sunnah muakkadah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan sejarah tentang puasa di masa sebelum Islam. Insya Allah saya akan cek dulu di chat room apakah ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu In atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, kami ingin menanyakan terkait dengan puasa. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ya, 183 itu diwajibkan atas kamu untuk yang beriman gitu ya, bukan untuk umat Islam gitu, ya, gitu. Semua umat Islam, tapi kepada yang beriman. Ini bagaimana makna dari diwajib wahai orang yang beriman begitu? Kok bukan wahai umat Islam begitu kan? Mohon penjelasan ya. Terima kasih. Betul. Ya, memang panggilan Allah kepada kaum muslimin ini memang menggunakan panggilan iman, bukan panggilan Islam. Hampir seluruh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kalau dari sudut hukum bahwa siapa saja yang muslim maka sesungguhnya dia telah melewati masa Islam.
Kenapa? Karena pada waktu dia Muslim, dia pasti bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan syahadat itu sesungguhnya adalah implementasi dari iman yang ada di hati. Nah, sehingga dari konteks hukum atau istilah, dari istilah, setiap kata ada iman, kalau tidak disandingkan dengan kata Islam, itu maknanya iman dan Islam satu paket. Ya orang mukmin, ya orang muslim, muslim ya mukmin. Gitu ya. Jadi kalau ada kata iman tidak disandingkan dengan kata Islam, maka maknanya iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada pernyataan iman. Dan iman itu tidak mungkin sah kalau tidak ada Islamnya. Karena begitu tidak melaksanakan syariat Islam, apalagi menolaknya, ya dia batal Islam, ya murtad. Menentang kewajiban sholat, ya murtad. Menentang kewajiban haji, murtad. Tidak mau syahadat, ya nggak bisa lah, gimana Islam. Itu gitu. Tetapi kalau ada kata iman dan Islam disandingkan, seperti di pernyataan Quran tentang orang Badui, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, maka iman maknanya yang ada di hati, Islam maknanya yang implementasi. Kalau disandingkan. Makanya iman ada di hati yakni kedalaman iman dan macam-macam. Kalau Islam itu formal itu yang diperbuat di luaran. Nah, di konteks ini iman lebih dalam daripada Islam. Kalau kata iman disandingkan. Nah, sehingga karena ayat puasa itu menggunakan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, dan kata iman ini tidak disandingkan dengan kata Islam, maka artinya dia sudah mencakup Islam. Berarti orang-orang yang beriman mananya ya orang Islam itu. Nah, sehingga para ulama akhirnya menyatakan dari ayat ini dan hadis yang lain, syarat wajib puasa pertama kali Islam. Loh kok tidak iman? Kalau antum nanti perhatikan dalam hukum Islam atau fikih, syarat wajibnya puasa pertama Islam. Kalau enggak Islam tidak wajib puasa. Lah kok enggak bilang iman? Ya kan iman ada di hati. Yang ngecek siapa? Nggak ada yang tahu. Yang kita cek Islamnya. Dia syahadat enggak? Syahadat. Dia sholat enggak? Berarti dia Muslim. Kalau dia Muslim, mestinya dia iman. Ada di hati iman itu. Dan kalau dia sudah beriman di hati, ya otomatis tidak boleh enggak harus Muslim. Nah gitu. Jadi akhirnya yang digunakan adalah bahasa hukum bahwa sesuatu yang bisa dibuktikan, namanya Islam. Islam bisa dibuktikan. Kalau iman gimana membuktikannya? Gitu. Yang kedua baru balik, yang ketiga baru berakal. Nah, itu syarat wajibnya puasa. Tapi kalau tidak Muslim, tidak balik, tidak berakal, nah maka nanti bisa tidak wajib puasa. Coba kira-kira penjelasannya Allah alam bisawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu In. Oh iya, atas waktunya. Atau ini tambahan sebentar. Tapi harus diakui ketika memang Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu dalam konteks puasa dan konteks yang lain, memang katanya lebih dalam. Kata ya ayyuhalladzina amanu itu. Sehingga memang secara hukum orang beriman ini ya berarti sama orang Muslim, mukmin sama Muslim kan sama secara hukum. Tapi secara kualitas keberagamaan beda. Memang tidak sembarang orang Muslim yang bisa puasa dengan baik. Ya ini yang punya iman. Kalau Muslim imannya kok lemah, ya nggak puasa. Nah, nanti ngomongnya enggak. Masa puasa dipaksa-paksa? Puasa kan itu ya individu. Gitu. Masa puasa harus
apa itu? Masa Ramadan harus menutup makanan, itu kan kewajiban masing-masing. Nah, itu bahasa dangkal imannya aja. Kalau imannya baik, nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu namanya su'ul adab kepada Allah. Nggak beretika kepada Allah. Orang kayak gitu pasti takut sama istrinya orang kayak gitu. Kalau ada orang ngomong gitu itu, pasti tanya, bro, lo sama saya takut nggak? Takut. Dan pasti takut sama atasannya pula. Orang yang berani kepada Allah, itu akan dibuat oleh Allah takut kepada makhluknya Allah. Semakin terhina ujungnya. Tapi kalau dia takut kepada Allah, maka dia tidak takut kepada selain Allah. Nah, gitu. Jadi orangnya merdeka. Pokoknya orang yang kayak gitu-gitu tanya aja, bro, lo takut sama istri lo nggak? Takut tuh biasanya. Itu ditarik kupingnya langsung pergi itu kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu biasanya penyelesaiannya pakai istrinya aja. Itu suamimu diperbaiki dong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Padahal. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Nurul Uyun. Kepada Ibu Nurul Uyun dipersilakan. Baik, jazakillah Ibu Iin. Pak Ustadz mau bertanya tentang puasa kifarat itu, mohon penjelasan Ustadz. Ya, terima kifarat kasih. itu bagi yang meninggalkan puasa karena alasan tertentu, misalnya karena nggak mampu, itu dia puasa lagi di hari yang lain. Yaitu yang ayyam ma'dudat. Itu loh si faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dihitung di hari yang lain. Itu namanya puasa kafarah atau bahasa Indonesia puasa kifarat. Puasa kafarah, puasa untuk menutupi lubang yang ada di puasa Ramadan. Nah, sehingga para ulama mengatakan jika dia punya alasan untuk tidak puasa wajib mengganti di hari yang lain, maka yang sengaja meninggalkan puasa lebih wajib mengganti dari yang lain. Sehingga lahir namanya puasa qadha atau puasa kafarah bagi yang sengaja meninggalkan. Akhirnya pas habis meninggalkan dia taubat. Dia wajib kafarah puasa yang ditinggalkan, tentu plus taubat karena kan meninggalkannya dosa. Ya kan? Jadi orang yang meninggalkan puasa karena sengaja itu dosa. Wajib kafarah, wajib. Gitu. Tapi kalau orang meninggalkan karena alasan syar'i, dosa enggak. Wajib menggantinya, ya wajib. Cuman enggak dosa. Gitu. Allah alam bisa. Kalau pelanggaran umroh gitu Ustaz, kan salah satu yang dilarang ketika melaksanakan haji atau umroh itu, itu salah satu pengkaf kifaratnya saum. Gimana tata caranya Ustaz? Puasanya sama kalau puasanya kifarah itu. Puasa biasa, puasa sahur sebelum subuh, nanti subuh dimulai saya maghrib, ya niatnya bayar dam kan, atau kafarah atas pelanggaran. 1 hari ya? Enggak kan, 3 hari di Makkah, kemudian 7 hari di rumah kan. Tergantung pelanggarannya. Iya. Jazakallah Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Suparno mohon izin pamit karena ada acara pelantikan di kampus beliau. Semoga lancar ya Pak. Insyaallah. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan di chatroom. Ustadz, bila kedua orang tua sudah meninggal, punya hutang puasa, apakah anak bisa menebusnya dengan puasa atas nama mereka atau fidyah atas nama mereka? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, ini kalau udah masalah fikih ini khilaf, nanti akan lebih banyak dibahas di minggu depan ya. Tapi saya bahas singkat emang. Kalau udah urusan kayak gini emang yang paling menarik bahasan fikih. Jadi kan memang terkait langsung dengan urusan kita hari-hari. Itu khilaf. Jumhur mengatakan tidak boleh dipuasai atas nama orang lain. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Yang ada itu haji atas nama orang lain. Dan ibadah tidak boleh dikiaskan. Gitu.
Tapi Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan boleh puasa atas nama orang tua atau siapa yang meninggalkan. Dasarnya kias terhadap haji gitu. Jadi memperlakukan kias pada ibadah. Ini bab masalah asal madhab. Nah, sehingga boleh dipuasai atas nama yang meninggalkan. Nah, Syafi'iyah sendiri juga punya dua pilihan dalam hal meninggalkan saum. Bisa disaumi atas nama yang meninggalkan atau dibayar fidyah. Itu pilihan-pilihan. Tetapi berlaku kias padanya. Gitu. Meskipun ini nanti kalau udah bab puasa menjadi rumit lagi, puasa atas nama orang lain. Nah, sehingga kalau yang meninggalkan sholat ya, ini menjadi rumit lagi. Nah, sehingga ini pilihan-pilihan ya bagi masyarakat untuk bertindak mana yang paling enak. Saya tidak pada posisi mentarjih hukum, karena nanti ditarjih nanti si pesertanya bingung. Nanti mendingan dilepas saja dulu, biar agama ini terasa nikmat aja dulu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Semoga Ibu Wati yang bertanya tadi puas dengan jawaban Ustadz ya. Ini ada satu lagi Ustadz dari Ibu Dewi Saraswati. Saya bacakan pertanyaan dari beliau. Betul. Dalam salah satu ayat disebut, berbukalah kamu jika telah tidak tampak benang merah dan seterusnya, yang waktu tersebut kira-kira 10 menit sesudah maghrib. Ada teman yang berbuka pada waktu itu. Bagaimana makna dari ayat tersebut Ustadz? Jadi tampak benang merah ini. Iya, itu kan si ayat apa di surat 187 ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nyata bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Ya, benang putih, benang hitam itu adalah garis fajar. Benang putih dari benang hitam dari fajar. Ya, ini maknanya adalah benang fajar, gitu kan? Sampai ke nyata badimu, yakni garis fajar dari gelap, gitu. Jadi maknanya adalah fajar itu kan istilahnya ada garis fajar. Nah, jadi kalau sudah nyata bagimu garis fajar, itu dari kegelapan, berarti itu sudah tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu maknanya tafsirnya itu. Bukan benang putih dibanding benang hitam dilihat, bukan gitu, bukan. Bukan cara menentukan, bukan sampai nyata badimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Kita ambil benang putih, benang hitam ditaruh. Begitu sudah tampak, berarti sudah nggak boleh makan. Kalau masih nggak tampak, berarti nggak boleh makan. Ya gitu. Maksudnya benang putih itu adalah garis fajar. Sampai nyata badimu garis fajar dari garis sebelum fajar. Nah, khaytul aswad itu hitam ya, hitam. aswad hitam. Ya, garis malam. Gitu, kira-kira gitu. Garis fajar dari garis malam. Ya itulah namanya fajar sodik itu. Fajar sodik itu adalah subuh itu. Jadi sebenarnya kan batasan kita makan itu sampai tet fajar sodik. Itu ada garis fajar itu. Ya. Nah, cuman ini kan menjadi rumit pas. Nah, maka Rasul memberikan panduan yang luar biasa. Nabi berhenti makan beberapa saat sebelum garis fajar itu. Dalam riwayat hadis Bukhari, kira-kira antara Nabi berhenti sampai itu 50 ayat. Nah, 50 ayat itu kira-kira berapa? 10 menit. Nah, kira-kira gitu. Dari situlah lahir istilah imsak. Oke. Yang akhirnya
populer di kalangan masyarakat awam. Jadi kalau ada yang mengatakan imsak dasarnya apa? Ya ini dasarnya. Bahwa Rasul berhenti sebelum fajar. Gitu. Tidak pas fajar. Tapi kalau misalnya pas fajar, ya nggak apa-apa, pas fajar langsung berhenti. Gitu. Tapi kan situasi itu menjadi nggak nyaman. Masa makan masih di mulut terus berhenti ya? Nah, makanya akhirnya sesaat sebelum. Nah, istilah imsak itu istilah fikih. Di Quran nggak ada imsak, itu bid'ah. Nggak gitu cara berpikirnya. Itu istilah tentang berhenti makan mengikuti sunnah Nabi. Istilah aja. Dan kalau kita menetapkan hukum itu, yang kita tetapkan itu substansinya, jangan istilahnya. Ya kalau nggak mau istilah imsak, pokoknya berhenti sebelum fajar, dah gitu aja. Berapa? 50 ayat. Nah, kalau mau malah gitu. Berapa menit? Nggak usah nanya. 50 ayat pokoknya. Nah, begitu dimenitin, nanti jadi perkara lagi. Bid'ah dimenitin. Karena Rasul nggak pakai menit. Nah, repot kalau cara berpikir kayak gini. Itu bukan cara berpikir hukum Islam, itu cara berpikir tekstual. Itu bukan orang fikih pasti. Dan juga bukan orang hadis. Orang hadis tidak begitu. Pokoknya Nabi memberikan contoh berhenti sebelum fajar. Gitu. Nah, itu akhirnya menjadi istilah berhenti. Nah, berhenti itu dalam bahasa Arab namanya imsak. Gitu kan. Makanya kalau nggak mau al-imsak, ngomong aja berhenti, gitu aja gitu. Berhenti, mohon berhenti sebelum fajar. Sekitar 50 menit ayat, diumumkan aja. Mohon berhenti sebelum fajar, sekitar 50 ayat. Supaya apa? Supaya menjaga kondisi. Itu yang akhirnya menjadi, dan itu baik dari sudut asal, caratannya, asal masyarakat nggak kehilangan dasar hukum bahwa berhenti pada imsak itu sunnah, bukan wajib. Gitu. Jadi habis imsak boleh makan, boleh lah, kan itu kan bukan batasan pokok fajar. Gitu. Yang dikhawatirkan kalau akhirnya lahir budaya berhenti sampai imsak, takut memang generasi setelahnya bahwa batas puasa itu imsak, bukan fajar. Nah, ini yang dikhawatirkan jadi bid'ah. Kalau itu benar, kalau sampai mengatakan batas puasa itu imsak, bukan fajar, nah itu bid'ah, sudah bahaya. Habis imsak boleh makan? Boleh. Tapi ya itu sudah agak sedikit hati-hati ya. Gitu. Oke, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan tadi. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi di room chat. Saya cek juga di layar Zoom, belum ada yang raise hand ya. Insya Allah Pak Adi tidak ada yang terlewat ya. Tidak, belum ada. Bisa dilanjutkan Ustadz, tafadhol. Nah, kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat, ya tadi kan tahapan-tahapan turunnya syariat saum ya. Kalau melihat asbab nuzulnya itu didapati bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, Rasul merintahkan puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga puasa Asyura. Gitu. Dan Nabi menjalankan seperti ini sekitar 17 bulan. Sampai turun ayat puasa dengan beberapa tahapan tadi. Nah, itulah kondisi atau sebab turunnya ayat ya. Ini bisa disebut dengan sebab turunnya ayat atau kondisi sebelum turunnya ayat. Karena sebenarnya bisa tidak terkait langsung dengan bab ini. Tapi kelihatannya memang Islam punya syariat tersendiri dalam bab puasa yang berbeda dalam konteks beberapa pilihannya, karena sampai Rasul diwajibkan puasa Ramadan ini, Rasul puasa sebelumnya dengan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Dan yang menarik,
3 hari dalam setiap bulan puasa itu secara kesehatan itu pas. Itulah detox, itulah macam-macam. Nah, nanti kita akan bahas di makna dan hikmah puasa. Ini yang menjadi titik kritis atau titik vital di kajian kita, yang kita perlu perlu perhatikan. Situasi dan kondisi saat turunnya kewajiban saum. Saya mendapati menarik sekali dalam bab ini. Tadi kan dari sudut tahapannya, umat sebelumnya, dan sebab turunnya atau proses turunnya gitu-gitu, itu secara ilmiah kita dapati. Bagaimana indahnya Islam, disuruh ini dulu sampai kemudian lahir puasa yang setiap yang mengenaskan bulan Ramadan wajib puasa. Nah, dalam waktu turunnya ayat puasa ini itu ada beberapa kondisi yang menarik ya. Terutama di tahun kedua Hijrah itu. Kan ini tahun kedua Hijrah ini kan turun puasa di bulan Sya'ban ya. Tapi kita catat di tahun yang sama itu ada 2 syariat besar yang ditetapkan Allah kepada kaum muslimin dengan hukum yang berbeda. Yang pertama, kewajiban perang Badar. Gitu. Yang kedua adalah sholat Idul Fitri. Nah, kewajiban perang Badar ini datang sebenarnya ya begitu kaum muslimin puasa biasa, dimulailah puasa Ramadan, karena kan perintahnya itu sudah datang di bulan Sya'ban ya. Para sahabat dengar kan, ada kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan mau mendekati jalan Madinah. Ya kebenaran, para sahabat ingin meminta balik harta yang dirampas. Loh kok bisa orang Quraisy ngerampas hartanya para sahabat? Ceritanya waktu mereka ini dulu hijrah, kan tidak semua hartanya bisa dibawa ke Madinah. Banyak yang tersisa di rumah. Orang Quraisy aji mumpung melihat harta tertinggal di rumah-rumah orang Muslim dirampasin. Ya ini berita ini sampai ke kaum muslimin bahwa orang Quraisy pada mengambil harta mereka di rumah yang ditinggalkan. Ya kan namanya harta waktu itu kan isinya ternak, korma, atau mungkin hasil dagangan yang lain. Mungkin ada pakaian, termasuk ada uang-uang koin kan yang berat. Nah, jadi dibawa semampunya. Masa bawa kambing, bawa domba, terus gimana bisa hijrah, bisa ketangkep duluan kalau kayak gitu. Hijrah ini kan juga ngumpet-ngumpet kan. Gitu. Maka para sahabat berketetapan untuk menyergapnya. Dengan bahasa lain minta balik hartanya. Ketika berita ini sampai ke Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah, Abu Sufyan mengutus orang, hamba sahaya, untuk bergegas minta bantuan ke Mekah. Sementara hamba sahaya ini berjalan mencari jalan cepat menuju Mekah, dan Abu Sufyan mengalihkan rute perjalanannya. Dari yang awalnya rutenya mendekati Madinah, sekarang pakai jalan tengah, bukan jalan pinggir. Jalan pinggir ketemunya Madinah. Jalan tengah, tapi jalan tengah ini lebih terjal berbukit kan. Gitu. Susah. Tapi ya terpaksa dijalani. Dan akhirnya para sahabat kehilangan jejaknya Abu Sufyan. Berhasil Abu Sufyan menghindari sergapan kaum muslimin. Gitu. Nah, akhirnya Abu Sufyan bisa berhasil mendekati jalan menuju Mekah. Saat sudah mendekati Mekah, bertemulah
pasukan perang yang membantu Abu Sufyan langsung dipimpin Abu Jahal. Kata Abu Sufyan, pulanglah. Kamu udah selamat dari sergapan sahabatnya Muhammad. Kata Abu Jahal, kita udah keluar dari Mekah dengan semangat perang dan menyediakan seluruh sarana perang. Maka kita tuntaskan saja sampai ke Badar. Kita nanti akan makan minum-minum di situ dan kita baru pulang. Hanya sepakat. Ya karena tadi niatnya mau nolong Abu Sufyan tapi udah selamat, udah kadung niat perang. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat. Apakah mereka berkenan untuk menandingi ya istilahnya, atau sekaligus menghadapi pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal tadi. Meskipun awalnya untuk membantu Abu Sufyan, tapi sekarang sudah menuju Badar. Nah, Rasulullah minta pendapat para sahabat, terutama Ansor. Kenapa? Karena Ansor itu akadnya dengan Rasulullah itu di Bai'ah Aqabah itu kan menjaga Rasul, dan ketika mereka di Madinah, ini sekarang di luar kota Madinah, ini bukan kewajiban orang Madinah. Maka Rasulullah meminta pendapat Madinah, apakah berani mengambil peran di luar kewajibannya, kira-kira gitu. Akhirnya Abu Bakar bicara, Umar bicara, Rasul masih ingin mendapatkan sambutan dari sahabat Ansar, sehingga lahir Sa'ad bin Ubadah bicara. Kata beliau, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Tampaknya engkau menginginkan kami. Akhirnya saat bicara panjang lebar, dan intinya, imshu ala barakatimil. Berjalanlah, fanahnu ma'akum. Maka kami bersamamu. Fanahnu ma'ak. Kami bersama engkau ya Rasulullah. Putuslah perang Badar. Gitu. Itu cerita perang Badar. Jadi pas Ramadan tiba itu akhirnya perang Badar turun. Gitu. Nah kok sementara habis Ramadan itu kemudian ada perintah sholat Idul Fitri. Dulu Idul Fitri itu, atau dulu kaum kufar Quraisy punya namanya hari raya. Berbeda dengan hari raya orang kafir. Dan ketika akhirnya Allah berikan Idul Fitri ini, inilah hari raya kaum muslimin, yang nggak usah diganti dengan hari yang lain. Istilahnya kaum muslimin punya hari kesenangan, punya hari kebahagiaan. Nah, dari situasi kondisi saat turunnya kewajiban saum ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, ya, saum adalah landasan untuk mencapai kemenangan besar, yakni perang Badar. Jadi diwajibkannya puasa dulu, baru diperintahkan perang, dan itu cocok. Karena waktu saum itu orang kan nggak makan. Waktu perang itu bukan orang yang suka makan yang menang. Suka makan ya tembak nanti, nyari makanan mulu kerjanya. Gitu. Jadi saum itu landasan mencapai kemenangan besar seperti di perang Badar. Gitu. Sehingga kalau begini konsepnya, kita akan sangat berpengharapan jika muslimin cara melihatnya saum itu adalah landasan mencapai kemenangan. Bukan sekedar kita saum terus lapar-laparan. Tapi faktanya saum menjadi awal syariat dalam kemenangan perang Badar. Yang kedua pelajarannya, saum dan perang Badar menjadi sebab kemeriahan umat Islam di Idul Fitri. Gitu. Kenapa? Karena bahagia bisa dekat dengan Allah, saum, dan bahagia bisa memenangkan perjuangan. Sehingga kita bisa mengatakan saum dan perang Badar menjadi sebab kemeriahan umat Islam. Oleh karena itu, Muslim hendaklah berbahagia karena ketakwaan dan karena tegaknya agama. Hadis Rasulullah, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min.
Barang siapa perbuatan baiknya membuat dia bahagia dan perbuatan buruknya membuat dia sedih, maka dia mukmin. Nah, jadi Idul Fitri pertama kali oleh kaum muslimin itu datang karena dua momen besar ini. Pertama dia saum sehingga mendapatkan kebahagiaan waktu berbuka dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada perang Badar menyebabkan secara kelompok umat Islam itu kokoh. Kaum muslimin nggak terima, akhirnya melantarkan perang sampai nanti terjadi perang Uhud dan perang Khandaq. Bapak yang dirahmati Allah, nomor 3, karena situasinya itu memang situasi kemenangan, maka pantas kalau Rasulullah menyebut sebagai syahrun mubarak. Gitu. Ya. Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang diberkahi. Nah, ini syahrun mubarak ini menarik karena memang kalau melihat situasi dan kondisi saat turunnya kewajiban shaum, itu memang situasinya dan kondisinya memang menjadi proses menuju momen besar itu. Kalau kita membuat milestone, itu milestone-nya adalah puasa dimulai, maka ujungnya itu Idul Fitri. Nah, ada milestone yang penting, gegap gempita namanya perang Badar itu. Dahsyat sekali. Sehingga emang pantas itu disebut syahrul mubarak. Apalagi jika dilihat dari sudut yang lain. Gitu. Berkah-berkah yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Ramadan dan barokah yang Allah juga berikan kepada Ramadan. Gitu. Nah, dalam konteks ini karena shaum itu landasan mencapai kemenangan dan shaum dan perang Badar menjadi sebab kemeriahan kaum muslimin yang menjadi mindset besarnya kaum muslimin, maka kita berharap Ramadan itu benar-benar diberkahi oleh Allah. Itu. Artinya apa? Ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sedang memasuki bulan yang diberikan oleh Allah barokah. Nah, kalau bulannya barokah, maka siapa yang berada di bulan itu akan berlimpah barokah. Maka siapa yang taat kepada Allah di bulan itu berlimpah barokah. Nah, itu yang kita inginkan. Kemenangan-kemenangan perang Badar kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari adalah keberkahan hidup. Apa itu keberkahan hidup dan gimana ciri-cirinya? Nah, nanti saya lanjutkan setelah nanti saya bahas keberkahan hidup yang bisa kita dapatkan melalui proses Ramadan dan akhirnya nanti menjadi makna yang luar biasa. Fadhal, ada pertanyaan? Buka puasa sesuai sunnah itu bagi apakah begitu terdengar azan, makan kurma atau minum terlebih dahulu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh, nanti bukanya ya, nanti dihukum ya, banyak pertanyaan hukum. Nanti akan dikaji lebih dalam. Jadi kalau dzikir adzan, pertama kali sunnahnya itu ada beberapa landasan yang memungkinkan menuntun kita bab ini. Minum dulu baru makan kurma. Itu kelihatannya yang paling rojih. Bukan kurma dulu baru minum. Dari mana? Dari doa Nabi mengajarkan kepada kita tentang doa waktu puasa. Kan begitu doa. Dhahabadh
ma'u wa talatir uruq wa thabatal ajr. Uruk Hilang haus ajruhu insyaallah. dan tenggorokan telah basah. Nah, berarti air itu yang dimasuki. Nah, baru tadi adzan, terus baca bismillah, terus minum, terus baca doa dzabadzama'u waftalatil uruq wa thabatal ajr. Baru kemudian makan berikutnya. Allah alam. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya Ustadz. Apabila orang tua sudah usia lanjut atau pikun, apakah masih ada kewajiban puasa atau mengeluarkan infak? Apabila orang tua sudah usia lanjut, kalau sudah dia lanjut berarti jangan konsidernya bukan lanjut ya. Konsidernya itu tidak mampu puasa. Jadi kalau dia tidak mampu puasa, bisa karena lanjut usia atau karena sakit. Kecuali nanti ada kondisi di luar kebiasaan, tiba-tiba segar buker nenek tua ini. Segar buker sehat, ya udah. Berarti dia bayar qadha. sudah pikun Ustadz di sini pertanyaannya. Sudah pikun. Iya. Ya, tadi saya katakan kalau dia pikun atau tidak mampu puasa karena renta, udah tua renta, itu fidyah. Tidak perlu puasa di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah jelas berarti ketika orang tua sudah pikun tidak perlu berpuasa lagi karena dia juga sudah lupa pada diri sendiri, jadi hanya mengeluarkan fidyah Ustaz ya. Iya, betul. Ini seringkali jadi pertanyaan nih nanti. Oh iya. Nah, fidyahnya itu saya cek lagi. Kalau miskin fidyahnya itu ya. Satu makan miskin, bukan makan sehari ya. Satu kali aja ya Ustaz ya. Betul, satu orang miskin satu. Untuk satu orang miskin satu dalam setiap harinya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya cek di chatroom belum ada. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, boleh. Atau saya lanjutkan dulu, Bu? Tafadhol Ustadz, dilanjutkan dulu materinya. Oke ya, tadi salah satu sambutan Rasul terhadap Ramadan, ya, di samping sudah kita dapati situasi yang sangat indah di bulan Ramadan ya. Ramadan pertama dikasih hadiah menang perang Badar. Wah, itu luar biasa, gegap gempita betul. Saya merasakan ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Ya. Saat itu dikasih kemenangan perang Badar. Gegap gempita betul. Makanya akhirnya turun syariat sholat Idul Fitri, udah semakin gegap gempita aja kaum muslimin. Nah, makanya Rasul memberikan sambutan kepada datang kepada kamu bulan yang diberkahi. Apa sih barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, khair apa ya? Al khair fi kulli syai' khairan wa khairat. Kalau Allah sudah turunkan barokah pada sesuatu, maka Allah akan tambahi pada
padanya kebaikan dan kebaikan. Fa idza nazalat al-barakatu fi ibnik fayasiru salihan. Kalau dia turun kepada anakmu, maka anakmu menjadi saleh, rumah menjadi nyaman. Kalau dan seterusnya. Makanya ada doa anzilna munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Turunkan kepada kami di tempat yang barokah. Engkau sebaik-baik menempatkan orang. Sebaik-baik yang menurunkan, yang menempatkan. Gitu. Ada munzila mubarakah. Nah, kalau Ramadan itu Rasul sebut sebagai syahrul mubarak, artinya memang ini bulan yang banyak sekali kebaikannya. Nah, itu yang perlu kita pahami karena Nabi menyambut itu. Ada banyak kebaikannya, berarti kebaikan apa saja. Nah, kita bisa lihat dari pahala yang berlimpah, buat baik, termasuk perbaikan hidup yang sudah dibuktikan oleh para sahabat di bulan Ramadan. Waktu dia hijrah sebelum perang Badar, istilah kata secara eksistensi masyarakat itu biasa. Saya offline dulu ya supaya sinyalnya menarik. Tapi begitu semua angkat topi, kabilah-kabilah Arab yang selama ini masih menunggu-nunggu, oh jelas sudah menjadi pukulan telak bagi Quraisy. Allah kasih kemuliaan kepada Quraisy. Sama kaum muslim ini, insya Allah kalau Ramadan menjadi waktu yang tepat, kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan-keberkahan. Oke ya, karena Rasul menyambutnya qad ja'akum syahrul mubarak, maka pastikan kita memang mendapatkan barokat Ramadan. Berkahnya berkah Ramadan. Nah, hidup barokah itu kalau secara umum ada 3 cirinya. Al-haya al-mubarakah. Hidup yang diberkahi itu apa? Ada 3. Yang pertama, dia dimudahkan Allah berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik gampang, ada orang yang nggak mudah berbuat baik. Gitu. Kalau mudah berbuat baik namanya barokah. Karena akhirnya nanti di akhiratnya selamat. Kan ziyadatul khair kan. Semakin hari semakin tambah baik. Bukan buruk. Kalau hidup mubarakah setiap hari tambah baik. Bukan tambah buruk. Itu nggak berkah itu berarti. Yang kedua, dia semakin bahagia. Semakin bahagia, semakin bahagia. Itu hidup barokah. Yang ketiga, Allah hindarkan dari hal yang ditakuti dan yang dikhawatirkan. Apa itu hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan? Contohnya kemiskinan, kefakiran, kehinaan, kenistaan, sakit, tidak aman. Itu semua termasuk hal yang ditakuti dan dikhawatirkan. Nah, barokah insya Allah akan hindarkan itu dari hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi hidup barokah adalah hidup yang super baik, bahagia, dan sejahtera. Nah, itu hidup barokah. Dan itu insya Allah, kalau melihat track record kaum muslimin melewati Ramadan, insya Allah kita akan dapatkan melalui Ramadan barokah di dunia dan insya Allah barokah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian materi pada kali ini. Kembali ke tema tadi, puasa dari sudut pensyariatannya. Ya, saya ulangi lagi, sebelum Islam begitu proses syariatnya, ada beberapa pandangan dan sudah saya berikan referensi buku-bukunya ya. Sampailah tiba saatnya per bulan, ditambah Asyura, sampai kemudian ke Madinah masih melakukan hal yang sama selama 17
bulan di Madinah, kemudian turun ayat kewajiban puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian situasi dan kondisi saat kewajiban puasa ini turun sudah saya jelaskan. Itu ada disertai hukum yang menarik yang sudah saya bahas tadi, bahwa ternyata puasa itu landasan kemenangan. Nah, begitu kita tarik ke keberkahan, itu bisa dikatakan itu landasan keberkahan hidupnya kaum muslimin. Oleh karena itu pesan utamanya, dari proses tarikh tasyrik, kaum muslimin tidak boleh menyanyiakan Ramadan. Karena dia adalah momen yang berlimpah barokah, kan kita jalankan sebaik-baiknya. Secara detail nanti kita akan bahas di pertemuan kedua dan ketiga, minggu depan dan minggu depannya lagi. Aku lo kalau lihat, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, filosofi puasa apa Ustadz? Jadi belajarnya tentang filosofi puasa. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Bisa diulas kembali. Ya, tapi nanti filosofi dan puasa akan kita bahas di tema ketiga, makna dan hikmah puasa. Tapi itu saya singgung. Alhamdulillah, baik. Mohon Itu bersabar saya untuk menunggu singgung, jawabannya ya. Saya itu singgung supaya itu nyambung antara sekali, nggak main-main gitu. Jadi, itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Kenapa kan nggak tiba-tiba Allah syariatkan ini, syariatkan ini, syariatkan ini, Rasul menyebut ini, itu satu paket syariat. Kalau kita jeli melihat semua proses, ini dahsyat syariat puasa ini. Nah, itu yang akhirnya syariatnya kan dahsyat sekali. Umat muslimnya kok melek, pasti puasanya ngawur itu pasti. Wallah alam bisawab. Fadal. Baik Ustadz, ini Tahu mungkin melek nggak ya melek? orang Jawa. Nah, kalau bukan orang Jawa nggak tahu ini Ustadz. Nggak, melek itu mah orang Jakarta Utara, bukan orang Jawa. Oh salah. Apa maknanya Ustadz? Itu Jakarta Utara. Melek itu nggak jelas. Nah itu melek. Oh, gaje ya. Gaje ya. Gaji. Ya, nggak jelas gaji. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita akhiri. Bagaimana cara menghitungnya jika untuk waktu yang lama sekali seseorang tidak berpuasa? Alhamdulillah di hari akhir puasa atau diganti dengan fidyah, Ustadz? Karena sudah tidak bisa menghitung lagi. Oh, karena dulu cara menghitungnya. Jadi gini, ini kan sudah kejadian yang sudah rumit, maka lahir. Iya, udah nggak puasa, iya. Fattakullah mastata'tum. Iya, udah nggak puasa. Jadi dihitung iya. Semampunya. Pasti ada dihitung. Kan kewajiban katakan di umur 50. Ya kan? Berarti dulu aja. Satu, oh dulu pernah puasa sehari. Dihitung, memang ditaruh di kertas. Dihitung detail. Ustadz repot amat. Lo kalau mau bikin proyek aja detail mau kok. Untuk dapat investasi 100 juta aja kita bikin laporan ke bank itu kan detail. Betul nggak kira-kira? Ya ini untuk dapat surga detail lah. Kira-kira apa kemarin? Ketemu ternyata misalnya 300 hari. Misalnya gitu. Ya udah puasa 300 hari. Nanti di qadha tahun ini berapa, tahun depan berapa. Gitu. Karena emang kalau ini para ulama nggak beda pandangan. Yang tidak puasa harus ganti puasa di hari lain. Gitu. Nah, sisanya yang ragu-ragu kayak fidyah misalnya. Yang kedua pakai taubat.
sekaligus ditambah sedekah sebanyak-banyaknya. Semoga yang kurang-kurang ditutupi oleh Allah. Ini termasuk berlaku pada wanita yang salah ngitung haidnya sama menyusuinya. Ya kan bisa jadi selama 10 tahun wanita itu nggak puasa, temu Ramadan, hamil, akhirnya nggak puasa. Begitu hamil, akhirnya kan berarti nyusui di tahun itu. Begitu nyusui, ketemu Ramadan lagi kan nggak puasa. Nah, udah 2 kali nih nggak puasa nih. Nah, selesailah dia nyusui pertengahan, hamil lagi tahun ketiga, nggak puasa lagi. Begitulah berturut-turut sampai anak kelima. Paham ya? Tapi nanti kan ada secara fikih bisa diatur fidyah atau fidyah dan saum. Oke, fadhal Bu. Ya, baik. Sepertinya tadi itu sudah terjawab ya, ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghitung puasa yang terlupa sejak gadis, seperti sudah dijawab oleh Ustadz. Alhamdulillah. Berarti semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Tadi juga sudah diakhiri oleh Ustadz. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.